Calon mertua tidak merestui hubungan kami karena perbedaan kasta. Aku buktikan bahwa dia salah. Di sebuah kota kecil yang masih menjunjung tinggi adat dan tradisi, hiduplah seorang gadis bernama Laras Kirana. Laras berasal dari keluarga sederhana yang penuh kehangatan. Ayahnya, Pak Surya, bekerja sebagai tukang reparasi elektronik di bengkel kecil miliknya sendiri. Sementara ibunya, Bu Wati, berjualan sayur di pasar setiap pagi. Hidup mereka jauh dari kata mewah, tetapi mereka tidak pernah kekurangan kasih sayang. Sejak kecil, Laras sudah terbiasa membantu ibunya berjualan, bangun sebelum subuh untuk menata dagangan, lalu berangkat ke sekolah dengan semangat. Meskipun hidupnya sederhana, ia selalu bermimpi besar dan ingin mengubah nasib keluarganya. Setelah lulus SMA, Laras bekerja sebagai karyawan di sebuah butik kecil. Ia menyukai dunia fashion dan bercita-cita memiliki usaha sendiri suatu hari nanti. Meski tidak bisa langsung kuliah karena keterbatasan biaya, ia tetap semangat belajar dengan mengikuti kursus menjahit di waktu luangnya. Di sisi lain, ada seorang pria bernama Adrian Wiratama. Adrian berasal dari keluarga terpandang yang memiliki jaringan bisnis besar di berbagai bidang. Ayahnya, Pak Hendro Wiratama, adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki perusahaan tekstil, sementara ibunya, Bu Ratna, adalah seorang wanita sosialita yang aktif di berbagai kegiatan amal dan perkumpulan eksklusif. Sebagai putra sulung keluarga Wiratama, Adrian tumbuh dengan segala fasilitas terbaik. Ia mengenyam pendidikan di luar negeri dan kembali ke Indonesia untuk meneruskan bisnis keluarga. Meski hidupnya dipenuhi kemewahan, Adrian bukanlah pria yang sombong. Ia lebih memilih hidup sederhana dibandingkan terlalu menikmati status sosial keluarganya. Takdir mempertemukan Laras dan Adrian di sebuah event fashion lokal, di mana butik tempat Laras bekerja menjadi salah satu vendor yang berpartisipasi. Adrian, yang memiliki ketertarikan dalam dunia bisnis fashion, tertarik dengan desain yang dibuat Laras dan mulai mengajaknya berbicara. Dari pertemuan itu, mereka semakin sering berinteraksi dan akhirnya jatuh cinta. Namun, kebahagiaan mereka diuji ketika Adrian memberanikan diri untuk mengenalkan Laras kepada keluarganya. Hari itu, Adrian membawa Laras ke rumah keluarganya. Sebuah rumah megah dengan pilar-pilar tinggi menyambut mereka di depan gerbang besar yang dijaga ketat oleh beberapa satpam. Laras merasa canggung, tangannya berkeringat saat ia menggenggam jemari Adrian. "Tenang saja, aku di sini," bisik Adrian menenangkannya. Mereka melangkah masuk, disambut oleh seorang pelayan yang mengantarkan mereka ke ruang tamu yang luas. Tak lama kemudian, seorang wanita parubaya dengan gaun anggun turun dari lantai atas, diikuti oleh seorang pria dengan jas rapi. Bu Ratna dan Pak Hendro, orang tua Adrian. Mata Bu Ratna langsung menelusuri Laras dari ujung kepala hingga kaki, seolah menilai siapa gadis yang berdiri di hadapannya. Tak ada senyum di wajahnya, hanya ekspresi datar yang sulit ditebak. "Jadi ini gadisnya?" tanya Bu Ratna dengan nada yang sulit disembunyikan ketidaksetujuannya. Adrian menggenggam tangan Laras lebih erat. "Iya, Bu. Kenalkan, ini Laras Kirana." Pak Hendro hanya mengangguk tipis tanpa berkata apa-apa. Sementara Bu Ratna melipat tangan di dadanya, memandang Laras dengan tatapan penuh perhitungan. "Kamu bekerja di butik, ya?" tanya Bu Ratna akhirnya. Laras mengangguk sopan. "Iya, Bu. Saya bekerja di butik kecil sambil belajar menjahit." Bu Ratna tersenyum tipis, tetapi bukan senyum hangat yang menyambut. "Menarik. Tapi, kamu sadar, kan, keluarga kami punya standar tertentu? Adrian tidak bisa sembarangan memilih pasangan." Hati Laras mencelos. Ia sudah menduga akan ada penolakan, tetapi mendengar langsung kata-kata itu tetap saja menyakitkan. "Bu," Adrian mencoba membela. "Laras mungkin bukan dari keluarga kaya, tapi dia pekerja keras, mandiri, dan apa yang bisa dia berikan untuk keluarga kita?" "Adrian," potong Bu Ratna dingin.
Kamu sudah bertahun-tahun dididik untuk melanjutkan bisnis keluarga, dan sekarang kamu membawa seorang gadis biasa yang bahkan tidak punya latar belakang yang sepadan. Laras menggigit bibirnya, berusaha menahan diri agar tidak menunjukkan emosinya. Ia tahu posisinya di mata keluarga Adrian. Bagaimanapun, ia hanya seorang gadis sederhana, sementara mereka hidup dalam dunia yang jauh berbeda. Bu, kebahagiaan Adrian lebih penting, kan? Suara Laras bergetar, tetapi ia berusaha tetap tegar. Bu Ratna tertawa kecil, lalu menatap Laras dengan tajam. Kamu mungkin berpikir cinta cukup untuk menyatukan semuanya. Tapi hidup itu lebih dari sekadar perasaan. Status sosial, reputasi, dan latar belakang keluarga, semua itu penting. Dan kamu, Laras, tidak termasuk dalam dunia kami. Adrian mengepalkan tangannya, mencoba menahan amarah. Aku mencintainya, Bu. Kenapa itu tidak cukup? Kamu masih muda, Adrian. Nanti kamu akan sadar. Pernikahan bukan hanya soal cinta, jawab Pak Hendro, akhirnya ikut bicara. Dan Laras, sebaiknya kamu berpikir matang-matang sebelum masuk ke dunia yang tidak cocok untukmu. Laras merasa dadanya sesak. Ia tahu ini bukan sekadar penolakan. Ini adalah pernyataan mutlak bahwa dirinya tidak akan pernah diterima. Ia menatap Adrian, berusaha membaca pikirannya. Adrian menggenggam tangannya lebih erat, seolah ingin mengatakan bahwa ia tidak akan menyerah. Namun di dalam hatinya, Laras tahu, perjalanan mereka baru saja dimulai, dan akan penuh dengan rintangan. Sejak pertemuan itu, hubungan Laras dan Adrian semakin diuji. Bu Ratna tidak tinggal diam. Ia mulai menyusun rencana untuk memisahkan mereka dengan segala cara. Pada awalnya, ia mencoba cara halus. Adrian dipanggil ke ruang kerja ayahnya dan diberikan penawaran. Kami akan memberimu modal bisnis sendiri, Adrian. Tanpa campur tangan kami, tapi dengan satu syarat. Akhiri hubunganmu dengan Laras, ujar Pak Hendro dengan suara tenang namun penuh tekanan. Adrian menggeleng tegas. Aku tidak butuh tawaran ini, Ayah. Aku bisa membangun hidupku sendiri dengan Laras. Mendengar jawaban itu, Bu Ratna semakin geram. Jika cara halus tidak berhasil, ia memilih cara kasar. Tak lama setelah pertemuan itu, butik tempat Laras bekerja tiba-tiba kehilangan banyak pelanggan. Pemilik butik yang awalnya sangat baik mulai bersikap dingin. Suatu hari, Laras dipanggil ke kantor dan diberikan surat pemberhentian kerja. Maaf, Laras, ucap pemilik butik dengan wajah bersalah. Aku mendapat tekanan dari seseorang yang tidak bisa kutolak. Laras tahu siapa dalangnya. Ia menggenggam surat itu dengan tangan gemetar, berusaha menahan air mata. Setelah kehilangan pekerjaannya, masalah lain datang. Warung kecil ibunya di pasar tiba-tiba digusur dengan alasan peremajaan kawasan. Ayahnya yang bekerja sebagai tukang reparasi juga mulai kehilangan pelanggan karena ada bengkel elektronik baru yang berdiri tepat di seberang tempatnya, dengan harga lebih murah dan pelayanan lebih cepat. Semuanya terjadi begitu cepat, seperti dirancang dengan sempurna. Laras tidak bodoh. Ia tahu ini adalah cara Bu Ratna untuk menunjukkan bahwa ia tidak pantas berada di sisi Adrian. Suatu malam, Laras duduk di teras rumah, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Adrian datang, wajahnya penuh kekhawatiran. Aku dengar semuanya. Aku tahu ibuku ada di balik ini semua. Laras tersenyum pahit. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Adrian. Aku kehilangan pekerjaan, keluargaku kehilangan penghasilan. Apa ini harga yang harus aku bayar untuk mencintaimu? Aku tidak akan membiarkan mereka menang, kata Adrian, suaranya penuh tekad. Tapi Laras mulai goyah. Ia mencintai Adrian, tapi bagaimana jika kebersamaannya justru membawa penderitaan bagi keluarganya? Ia tidak ingin egois. Ia tidak ingin melihat orang tuanya menderita hanya karena ia mempertahankan cintanya.
Keesokan harinya, Laras mengambil keputusan. Ia menghubungi Adrian dan meminta bertemu di taman tempat mereka sering menghabiskan waktu bersama. Saat Adrian tiba, Laras sudah menunggunya dengan mata yang sembab. "Adrian, aku ingin kita berhenti." Adrian terdiam, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Laras, jangan lakukan ini. Jangan biarkan mereka menang." Laras tersenyum, tetapi air matanya mulai jatuh. "Ini bukan tentang mereka menang atau kalah, Adrian. Aku hanya tidak sanggup melihat keluargaku menderita. Tapi aku akan melindungimu. Aku akan melindungi keluargamu." Adrian menggenggam bahu Laras, matanya penuh luka. "Kau tidak bisa melawan mereka sendirian, Adrian. Kau tahu itu." Suara Laras begitu lembut, tetapi penuh kepastian. Ia mundur selangkah, melepaskan genggaman tangan Adrian. "Terima kasih sudah mencintaiku. Tapi ini saatnya aku pergi." Adrian menatapnya dengan mata penuh kepedihan, tetapi Laras sudah berbalik. Langkah kakinya terasa berat, seolah setiap langkah adalah luka baru di hatinya. Tapi ia tidak boleh goyah. Di balik jendela rumahnya yang besar, Bu Ratna menyaksikan semuanya dengan senyum kemenangan. Namun, ia tidak tahu bahwa ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan membuktikan bahwa Laras tidak bisa diremehkan. Hari-hari setelah perpisahan itu terasa berat bagi Laras. Ia menjalani hidupnya dengan hati yang kosong, mencoba mengalihkan pikirannya dengan membantu orang tuanya. Tapi bayangan Adrian terus menghantuinya. Setiap sudut kota, setiap tempat yang pernah mereka kunjungi bersama, semuanya mengingatkannya pada kenangan yang ingin ia lupakan. Sementara itu, Adrian tidak tinggal diam. Ia merasa marah, bukan pada Laras, tetapi pada keluarganya yang telah menghancurkan kebahagiaannya. Ia mencoba berbicara kembali dengan ibunya, tetapi Bu Ratna tetap kukuh pada pendiriannya. "Kamu akan berterima kasih nanti," ucap Bu Ratna dengan nada penuh kepastian. "Pernikahan bukan hanya soal perasaan. Kau butuh seseorang yang bisa membangun masa depan yang lebih baik bersamamu, bukan seorang gadis biasa yang bahkan tidak punya apa-apa." "Tapi dia punya hati, Bu," balas Adrian dengan suara penuh amarah. "Dan itu lebih dari cukup." Bu Ratna menghela napas panjang. Ia tidak ingin terus berdebat, tetapi ia tahu satu hal. Adrian akan melupakan Laras, cepat atau lambat. Namun, Adrian membuktikan bahwa ibunya salah. Ia memutuskan untuk keluar dari bisnis keluarga. Ia tidak ingin hidup di bawah kendali orang tuanya selamanya. Dengan uang tabungannya sendiri, ia memulai bisnis kecil di bidang fashion, sesuatu yang selama ini ia sukai. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri, tanpa warisan keluarganya. Di sisi lain, Laras juga tidak tinggal diam. Ia sadar, satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan bangkit. Ia mulai mencari cara untuk mengembangkan keterampilannya dalam menjahit. Ia bekerja serabutan, menerima pesanan kecil dari pelanggan pasar, hingga akhirnya ia mendapat kesempatan untuk magang di sebuah rumah mode sederhana. Bertahun-tahun berlalu, Adrian dan Laras berjalan di jalan mereka masing-masing. Meski cinta masih tersimpan di hati, mereka berusaha menjalani hidup tanpa kehadiran satu sama lain. Hingga suatu hari, takdir mempertemukan mereka kembali. Adrian, yang kini telah menjadi pengusaha muda sukses dengan merek fashion miliknya sendiri, menghadiri sebuah pameran desain lokal. Saat itu, ia melihat nama yang sangat familiar terpampang di salah satu stan peserta, Laras Kirana. Jantungnya berdegup kencang. Ia melangkah menuju stan itu, dan di sana, berdiri Laras dengan gaun sederhana tetapi penuh percaya diri. Ia tengah menjelaskan rancangan terbarunya kepada pelanggan, senyumannya masih sama seperti dulu, tetapi ada cahaya baru dalam matanya. Cahaya seorang wanita yang telah berjuang untuk dirinya sendiri.
Laras terdiam saat melihat Adrian di hadapannya. Dunia seakan berhenti berputar. Semua kenangan yang telah berusaha ia kubur kembali muncul ke permukaan. Namun, kali ini, ia tidak lagi gadis lemah yang harus menyerah karena keadaan. Adrian tersenyum. Kau sudah membuktikan bahwa mereka salah. Laras mengangguk, matanya berbinar. Dan kau juga. Di kejauhan, tanpa sepengetahuan mereka, Bu Ratna menyaksikan pertemuan itu dari kejauhan. Ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia sadari sebelumnya, bahwa takdir tidak bisa dikendalikan dengan status dan kekayaan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bertanya-tanya, apakah selama ini, ia yang sebenarnya salah? Laras menatap Adrian dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk melupakan, untuk mengubur rasa sakit. Tetapi sekarang pria itu berdiri di hadapannya, masih dengan tatapan yang sama seperti dulu. Namun, ia bukan lagi Laras yang dulu. Ia telah melalui terlalu banyak hal untuk kembali begitu saja. Apa kabar? Suara Adrian terdengar lebih lembut dari yang ia harapkan. Laras tersenyum tipis. Baik, aku melihat usahamu sukses. Kau juga, jawab Adrian sambil melirik hasil karya Laras yang dipajang di stan. Aku tahu kau akan berhasil. Laras hanya mengangguk. Percakapan itu terasa begitu canggung. Seperti ada banyak hal yang ingin mereka katakan tetapi tak tahu harus mulai dari mana. Di kejauhan, Bu Ratna masih mengamati. Wajahnya tidak lagi sekaku dulu. Ada sesuatu dalam tatapannya yang berbeda. Seperti seseorang yang menyadari bahwa dunia tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginannya. Adrian tidak ingin kehilangan kesempatan itu lagi. Ia tahu, jika ia membiarkan Laras pergi kali ini, mungkin selamanya mereka akan menjadi dua orang asing yang hanya menyimpan kenangan. Aku ingin bicara denganmu, ucapnya akhirnya. Bisa kita bertemu setelah ini? Laras terdiam. Ada dorongan dalam hatinya untuk mengatakan tidak, tetapi ada bagian lain yang ingin tahu apa yang ingin dikatakan Adrian. Malam itu, mereka bertemu di sebuah kafe kecil di sudut kota. Tempat yang jauh dari hingar-bingar. Hanya ada mereka berdua dan secangkir kopi yang mulai mendingin di atas meja. Aku keluar dari bisnis keluarga, kata Adrian akhirnya. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Laras menatapnya, sedikit terkejut. Kenapa? Karena aku tidak ingin dikendalikan. Adrian menghela napas. Aku tidak ingin hidup berdasarkan apa yang orang lain pikirkan tentangku, termasuk ibuku. Aku ingin memilih jalanku sendiri. Laras mengangguk pelan. Ia bisa memahami perasaan itu, karena ia pun telah melakukan hal yang sama. Aku masih mencintaimu, Laras. Suara Adrian lirih, hampir seperti bisikan. Dan aku tahu ini mungkin terdengar egois, tapi aku ingin tahu, apakah ada sedikit saja ruang untukku di hatimu? Laras menunduk, menatap jemarinya sendiri yang saling bertaut di atas meja. Ia tidak pernah benar-benar berhenti mencintai Adrian. Tetapi luka yang pernah ada tidak bisa dihapus begitu saja. Adrian, suaranya nyaris bergetar. Aku butuh waktu. Adrian mengangguk. Ia tidak akan memaksa. Jika ada satu hal yang ia pelajari selama bertahun-tahun ini, cinta bukan tentang memenangkan seseorang, tetapi tentang berjalan berdampingan dengan pilihan masing-masing. Hari-hari berlalu, dan Bu Ratna akhirnya menyadari sesuatu. Ia melihat bagaimana putranya berjuang, bagaimana Laras bertahan, dan bagaimana dunia tidak runtuh hanya karena seseorang tidak lahir dalam keluarga kaya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak bisa diukur dengan status, tetapi dengan seberapa keras seseorang memperjuangkan apa yang mereka cintai. Suatu hari, tanpa ada yang menduga, ia mendatangi butik kecil Laras. Laras terkejut melihatnya berdiri di depan pintu dengan wajah yang jauh dari kesombongan seperti dulu. Bu Ratna. Suaranya nyaris berbisik. Wanita itu menatapnya lama,
lalu akhirnya berkata, "Bolehkah kita bicara?" Laras menatapnya dengan hati yang berdebar, tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi ia tahu satu hal, perjuangannya belum selesai. Dan ini mungkin saatnya membuktikan bahwa ia benar-benar pantas berdiri di tempatnya sekarang. Laras menatap Bu Ratna dengan perasaan campur aduk. Wanita yang dulu memandangnya sebelah mata kini berdiri di depan butik kecilnya, meminta untuk bicara. Hatinya bergetar, mengingat bagaimana dulu Bu Ratna menghancurkan hidupnya tanpa ragu. "Silakan masuk," ucap Laras akhirnya, berusaha tetap tenang. Bu Ratna melangkah masuk, matanya menelusuri ruangan kecil namun tertata rapi itu. Tidak ada kemewahan di sana, tetapi ada kehangatan dan kerja keras yang terlihat dari setiap sudut. "Aku tidak akan bertele-tele." Bu Ratna akhirnya membuka suara. "Aku ingin kau menjauhi Adrian." Laras mengerutkan kening. Ia sudah menduga ini. Tapi tetap saja hatinya terasa panas mendengar kata-kata itu keluar dari mulut wanita yang selama ini menjadi duri dalam hidupnya. "Kenapa?" Laras berusaha berbicara setenang mungkin. "Karena aku tahu kau masih mencintainya," jawab Bu Ratna tanpa ragu. "Dan aku tidak akan membiarkan dia kembali ke dalam kehidupan yang tidak seharusnya." Laras tersenyum tipis. "Dulu aku memang hanya gadis sederhana tanpa apa-apa. Tapi sekarang aku berdiri di sini, Bu, dengan usaha dan hasil kerja kerasku sendiri." Bu Ratna menatapnya tajam. "Kau mungkin sudah berhasil membuktikan bahwa kau bisa bertahan, tapi itu tidak cukup. Kau tidak akan pernah bisa mengubah kenyataan bahwa kau dan Adrian berasal dari dunia yang berbeda." Laras menahan napas, mencoba mengendalikan emosinya. "Jadi menurut ibu, kebahagiaan itu hanya milik orang-orang dari kasta tertentu?" Bu Ratna menyilangkan tangan di dadanya. "Kebahagiaan butuh kestabilan. Dan kestabilan datang dari kesetaraan. Pernikahan yang tidak setara hanya akan membawa penderitaan." Laras menggigit bibirnya. "Atau mungkin, ibu hanya takut kehilangan kendali atas Adrian?" Mata Bu Ratna membulat, tetapi ia tidak segera menjawab. Hanya ada keheningan yang begitu menekan di antara mereka. "Adrian bisa memilih jalannya sendiri, Bu," lanjut Laras. "Kalau dia memilihku, itu bukan karena aku memaksanya. Itu karena dia benar-benar menginginkannya." Bu Ratna menarik napas panjang, menatap Laras dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Ada ketegangan, tetapi juga sesuatu yang lain, seperti rasa hormat yang enggan ia akui. "Tidak akan mudah," katanya akhirnya. "Aku tidak akan membuatnya mudah." Laras tersenyum, kali ini dengan keyakinan yang lebih besar. "Aku tidak butuh mudah, Bu. Aku hanya butuh kesempatan." Bu Ratna tidak menjawab, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang berubah sebelum ia melangkah keluar dari butik itu. Laras tahu, pertempuran ini belum selesai. Jika ingin benar-benar diterima, ia harus menghadapi lebih banyak rintangan. Tapi kali ini, ia tidak akan lari. Jika Bu Ratna ingin perlawanan, maka ia akan memberikannya. Hari-hari setelah pertemuan itu menjadi lebih sulit bagi Laras. Bu Ratna tidak tinggal diam. Ia mulai menyebarkan pengaruhnya untuk menghambat perkembangan butik Laras. Supplier kain yang biasa bekerja sama tiba-tiba menaikkan harga 2 kali lipat. Pesanan besar yang sebelumnya dijanjikan mendadak dibatalkan tanpa alasan jelas. Laras berusaha mencari cara untuk bertahan, tetapi tekanan datang dari berbagai arah. Di sisi lain, Adrian mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mencoba mencari tahu dan menemukan bahwa ibunya masih berusaha menghancurkan hidup Laras. Ia marah, tetapi ia tahu konfrontasi langsung tidak akan mengubah apapun. Ia harus mencari cara lain untuk membuktikan bahwa ia dan Laras bisa menghadapi ini bersama. Sementara itu, di butik, Laras mulai kehilangan kepercayaan dirinya. Ia menghabiskan malam-malam panjang memikirkan bagaimana caranya bertahan.
Ia tahu bahwa jika terus begini, butiknya tidak akan bertahan lama. Ia mencoba mencari pemasok lain, tetapi banyak yang takut berurusan dengannya setelah mengetahui siapa yang ada di balik semua ini. Di tengah keputusasaan, sebuah undangan datang kepadanya. Sebuah kompetisi desain nasional menawarkan kesempatan bagi desainer muda untuk memamerkan karya mereka di panggung besar. Pemenangnya akan mendapatkan kontrak eksklusif dengan salah satu brand terbesar di industri fashion. Ini adalah peluang yang tidak bisa ia lewatkan. Laras bekerja tanpa henti. Ia merancang koleksi terbaiknya, memastikan setiap detail sempurna. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang memenangkan kompetisi, tetapi juga tentang membuktikan bahwa ia pantas berdiri sejajar dengan siapapun, termasuk di mata Bu Ratna. Hari perlombaan tiba. Laras melangkah ke panggung dengan percaya diri, mempresentasikan desainnya dengan penuh kebanggaan. Setiap jahitan, setiap pola, adalah hasil dari perjuangannya selama ini. Para juri terkesan. Penonton memberikan tepuk tangan meriah. Namun, ia tahu bahwa ini belum selesai. Di antara penonton, Adrian menyaksikan dengan bangga. Ia melihat bagaimana Laras berdiri dengan kepala tegak, menghadapi semua rintangan tanpa menyerah. Ia ingin menghampirinya setelah acara, tetapi langkahnya terhenti ketika melihat ibunya juga ada di sana, duduk dengan ekspresi sulit ditebak. Ketika pengumuman pemenang dilakukan, Laras menahan napas. Jantungnya berdegup kencang. Saat namanya disebut sebagai pemenang utama, ia hampir tidak percaya. Ini adalah momen yang telah lama ia tunggu. Ia melangkah ke depan, menerima penghargaan dengan mata berkaca-kaca. Setelah acara, Bu Ratna menghampirinya. Untuk pertama kalinya, tidak ada tatapan meremehkan di wajahnya. Hanya ada keheningan yang menggantung di antara mereka. "Kau membuktikan sesuatu hari ini," ucapnya akhirnya. Laras menatapnya, tidak yakin apa yang ingin disampaikan wanita itu. "Dan kau juga membuktikan bahwa kau tidak akan menyerah meski aku mencoba menjatuhkanmu." Laras mengangkat dagunya sedikit. "Karena saya tidak butuh persetujuan siapapun untuk menjadi seseorang." Bu Ratna terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Ia berbalik pergi tanpa berkata lebih banyak, tetapi kali ini Laras tahu bahwa sesuatu telah berubah. Adrian menghampirinya, senyum bangga terpancar di wajahnya. "Kau luar biasa," katanya lirih. Laras tersenyum. Ia tahu bahwa ini bukan akhir dari perjalanannya. Tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia telah benar-benar memenangkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kompetisi. Ia telah memenangkan harga dirinya. Laras menghela napas panjang, memandangi trofi kemenangan yang kini berada di tangannya. Kemenangan ini bukan hanya miliknya, tetapi juga hasil dari semua perjuangan dan luka yang ia lalui. Namun, ia tahu betul bahwa ini belum berakhir. Ia telah membuktikan dirinya. Tetapi apakah itu cukup untuk mengubah hati Bu Ratna sepenuhnya? Malam itu, Laras kembali ke butik dengan hati yang masih dipenuhi tanda tanya. Ia duduk di sudut ruang kerja, menatap sketsa-sketsa desainnya. Pikirannya melayang pada semua yang terjadi selama ini. Ia tidak menyesali keputusannya untuk tetap bertahan, tetapi ada sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak. Di sisi lain kota, Adrian berhadapan dengan ibunya. Ia tidak ingin menunda lagi, tidak ingin membiarkan perasaan itu menggantung tanpa kepastian. "Ibu masih tidak merestui?" tanyanya langsung. Bu Ratna menatap putranya dalam diam. Wajahnya tetap tegas, tetapi tidak lagi penuh kesombongan seperti dulu. "Dia sudah membuktikan dirinya," lanjut Adrian. "Bahkan setelah semua yang ibu lakukan, dia tetap berdiri tegak. Apa itu masih belum cukup untuk membuat ibu melihatnya sebagai seseorang yang pantas?" Bu Ratna menyandarkan tubuhnya di kursi. "Pantas atau tidak, Adrian, dunia ini tidak selalu adil. Kau mungkin berpikir bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya, tetapi kenyataannya perbedaan tetap ada."
Adrian menggeleng pelan. Tidak, Bu. Yang membuat perbedaan menjadi masalah adalah orang-orang yang terus menjadikannya sebagai alasan untuk menghalangi kebahagiaan orang lain. Bu Ratna terdiam cukup lama sebelum akhirnya menghela napas. Apa kau benar-benar yakin dia yang kau inginkan? Tanpa ragu, Adrian mengangguk. Sejak dulu, sampai sekarang, dan mungkin selamanya. Malam itu, Laras menerima pesan dari Adrian yang memintanya untuk bertemu. Ada sesuatu dalam nada pesannya yang membuat Laras merasa bahwa ini adalah pertemuan yang akan menentukan segalanya. Mereka bertemu di tempat yang dulu sering mereka kunjungi. Sebuah taman kecil dengan bangku kayu di tepi danau. Laras melihat Adrian berdiri di sana, menunggunya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Apa yang terjadi? Tanya Laras begitu ia mendekat. Adrian menghela napas, lalu menatapnya dengan sungguh-sungguh. Ibuku tidak akan pernah benar-benar menerima siapapun yang tidak sesuai dengan standarnya. Tapi aku tidak membutuhkan restu untuk mencintaimu. Laras terdiam. Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang membuat hatinya terasa hangat, tetapi juga penuh keraguan. Kau yakin bisa menjalani hidup tanpa restunya? Suaranya nyaris berbisik. Adrian tersenyum kecil. Aku yakin bisa menjalani hidup dengan orang yang kucintai. Itu lebih penting bagiku. Laras menggigit bibirnya. Ia telah berjuang terlalu keras untuk membiarkan hidupnya dikendalikan oleh orang lain. Tetapi ia juga tahu bahwa pernikahan bukan hanya soal dua orang, melainkan dua keluarga. Aku mencintaimu, Adrian, ucapnya lirih. Tapi aku tidak ingin pernikahan yang penuh dengan kebencian dari keluargamu. Aku tidak ingin menghabiskan sisa hidupku dengan seseorang yang harus terus berjuang antara aku dan ibunya. Adrian terdiam. Ia tahu bahwa Laras tidak salah. Ia tahu bahwa bahkan jika mereka tetap bersama, akan ada luka yang tidak bisa dihindari. Kita bisa mencari jalan lain, katanya, mencoba meyakinkan. Laras menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku lelah berjuang sendirian. Aku ingin dicintai tanpa harus melawan. Aku ingin hidup tanpa merasa harus selalu membuktikan diri. Adrian meraih tangannya, menggenggamnya erat. Aku akan selalu berjuang untukmu. Laras tersenyum kecil, tetapi ada kesedihan dalam tatapannya. Mungkin, jika kita bertemu dalam keadaan yang berbeda, semuanya akan lebih mudah. Hening mengisi udara di antara mereka. Tidak ada kata perpisahan, tetapi ada sesuatu dalam cara mereka saling memandang yang mengatakan lebih dari itu. Hari-hari berlalu, dan Laras tetap melanjutkan hidupnya. Ia tidak menyesali keputusannya. Ia tahu bahwa cinta yang sejati bukan hanya tentang memperjuangkan seseorang, tetapi juga tahu kapan harus melepaskan untuk kebaikan bersama. Adrian kembali ke keluarganya, tetapi ia bukan lagi pria yang sama. Ia telah memahami bahwa tidak semua hal bisa dimenangkan dengan cinta saja. Kadang, kehidupan mengajarkan bahwa tidak semua yang diinginkan bisa dimiliki. Bu Ratna melihat perubahan pada putranya. Ia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dalam diamnya, ia tahu bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang berharga. Laras terus berkembang, membawa butiknya ke tingkat yang lebih tinggi. Ia tidak lagi memikirkan apakah Bu Ratna akhirnya mengakuinya atau tidak. Karena pada akhirnya, ia telah membuktikan bahwa dirinya berharga, dengan atau tanpa restu siapapun. Tahun-tahun berlalu, dan Laras semakin jauh dari bayang-bayang masa lalunya. Butiknya kini berkembang pesat. Tidak hanya menjadi tempat bagi karyanya, tetapi juga bagi para perancang muda yang ingin belajar darinya. Ia sudah tidak lagi memikirkan apa yang terjadi dengan Adrian atau keluarganya. Hidupnya telah menemukan jalannya sendiri, dan ia berdamai dengan kenyataan bahwa beberapa hal memang tidak ditakdirkan untuk bersama. Suatu sore, Laras duduk di sudut butiknya, meninjau laporan keuangan ketika seorang pelanggan masuk. Ia mengangkat wajahnya dan terkejut melihat sosok Adrian berdiri di ambang pintu.
Ada sedikit perubahan dalam dirinya. Ia tampak lebih matang, lebih dewasa, tetapi sorot matanya tetap sama seperti dulu, penuh ketulusan dan sesuatu yang sulit dijelaskan. "Kudengar butikmu sudah semakin sukses," ucap Adrian dengan senyum kecil. Laras membalas senyum itu, meski hatinya bergetar. "Dan kudengar kau sekarang memimpin perusahaan keluargamu." Adrian mengangguk. "Ibuku akhirnya menyerahkan kendali padaku. Butuh waktu, tapi aku berhasil membuktikan bahwa aku bisa menjalankan bisnis tanpa mengorbankan prinsipku." Laras mengangguk pelan. Ia bisa melihat kebanggaan dalam mata Adrian, tetapi ada sesuatu yang lain di sana. Sesuatu yang lebih dalam. "Aku tidak pernah berhenti mencintaimu, Laras," ucap Adrian tiba-tiba. "Aku tahu, mungkin aku sudah terlambat, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku tidak pernah benar-benar bisa melupakanmu." Laras menatapnya, hatinya penuh dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia telah melangkah jauh dari masa lalu, tetapi kehadiran Adrian seolah membuka kembali sesuatu yang telah ia kunci rapat-rapat. "Kau tidak terlambat, Adrian," jawabnya pelan. "Tapi aku juga tidak bisa kembali ke tempat yang sama." Adrian menunduk, tersenyum pahit. "Aku mengerti. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku di sini. Jika kau masih ingin memberi kita kesempatan." Laras menghela napas, matanya menatap jendela di sampingnya. Ia tahu bahwa ini bukan lagi tentang masa lalu, bukan lagi tentang perbedaan kasta atau restu yang dulu tidak pernah diberikan. Ini tentang dirinya sendiri, tentang apakah ia masih ingin membuka hati untuk seseorang yang pernah ia lepaskan. Hening menyelimuti mereka, tetapi kali ini tidak ada kepedihan di dalamnya. Hanya ada dua orang yang pernah saling mencintai, berdiri di persimpangan, mencoba mencari tahu apakah takdir masih memberi mereka kesempatan kedua. Laras tidak bisa langsung menjawab. Kehadiran Adrian kembali dalam hidupnya membuka luka lama yang sudah lama ia coba sembuhkan. Ia tidak bisa menyangkal bahwa perasaan itu masih ada, tetapi ia juga tidak ingin kembali ke dalam pusaran konflik yang pernah membuatnya hampir kehilangan dirinya sendiri. Setelah pertemuan itu, Adrian mulai sering datang ke butiknya, terkadang hanya untuk membeli pakaian, terkadang hanya sekadar berbincang. Laras berusaha menjaga jarak, tetapi Adrian selalu menemukan cara untuk tetap hadir dalam kehidupannya. Hingga suatu hari, butik Laras mendapat undangan untuk bekerja sama dengan sebuah perusahaan besar dalam pergelaran busana eksklusif. Ini adalah kesempatan besar yang bisa membawa karirnya ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, ketika ia membaca lebih jauh tentang perusahaan yang mengundangnya, darahnya seketika berdesir. Perusahaan itu adalah milik keluarga Adrian. Laras tahu ini bukan kebetulan. Ia segera menghubungi pihak penyelenggara, memastikan bahwa tawaran ini bukan karena campur tangan Adrian. Jawaban mereka membuatnya semakin gelisah. Adrian sendiri yang merekomendasikan namanya. Tanpa menunggu lama, Laras mendatangi kantor Adrian. Ia melangkah masuk dengan tatapan tajam, langsung menuju ruangan Adrian tanpa menghiraukan sekretarisnya yang mencoba menghentikannya. "Apa maksudmu melakukan ini?" tanyanya begitu pintu tertutup di belakangnya. Adrian menatapnya dengan tenang. "Aku hanya ingin memberimu kesempatan lebih besar. Kau pantas mendapatkannya." Laras menggeleng, matanya dipenuhi kemarahan. "Aku bisa mendapatkannya dengan caraku sendiri. Aku tidak butuh belas kasihan atau bantuanmu." Adrian menghela napas, lalu bangkit dari kursinya. "Ini bukan belas kasihan, Laras. Ini adalah kesempatan. Kau sendiri yang bilang bahwa kau ingin sukses tanpa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Aku hanya ingin melihatmu mendapatkan apa yang pantas untukmu." Laras menggigit bibirnya. Ia tidak bisa membantah bahwa kesempatan ini sangat besar. Tetapi di saat yang sama, ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa bantuan ini datang dari seseorang yang dulu harus ia lepaskan karena perbedaan yang dibuat oleh keluarganya. "Dan ibumu?"
Apa dia tahu? Tanya Laras dengan nada dingin. Adrian terdiam sejenak sebelum menjawab. Dia tahu. Dan dia menentangnya. Tapi kali ini, aku tidak akan mundur. Laras tertawa kecil. Tetapi tidak ada kebahagiaan dalam suaranya. Jadi kita kembali ke titik ini lagi. Adrian, kau melawan ibumu untukku. Dan aku harus berjuang melawan perasaan bahwa aku mungkin hanya akan menjadi penyebab pertengkaran kalian. Adrian berjalan mendekat, suaranya lebih lembut. Ini berbeda, Laras. Aku bukan lagi pria yang dulu harus memilih antara kau dan keluargaku. Sekarang aku punya kendali atas hidupku sendiri. Laras menatapnya dengan penuh emosi. Tapi aku sudah terlalu lelah, Adrian. Aku sudah cukup membuktikan diriku, dan aku tidak ingin masuk ke dalam perang yang sama lagi. Sebelum Adrian bisa menjawab, pintu ruangan itu terbuka dengan kasar. Laras. Suara tegas itu membuat Laras menoleh. Bu Ratna berdiri di ambang pintu, wajahnya penuh amarah. Jadi ini yang kau lakukan sekarang? Masih mencoba merayunya setelah bertahun-tahun. Laras menatap wanita itu dengan tenang. Saya tidak merayu siapapun, Bu. Saya datang ke sini untuk menolak tawaran kerjasama yang anak ibu berikan. Bu Ratna menyipitkan mata. Menolak? Kau pikir kau bisa menolak kesempatan sebesar ini? Laras tersenyum tipis. Saya sudah terlalu sering diberi sesuatu yang tampaknya baik tetapi pada akhirnya hanya membawa luka. Saya tidak butuh pertolongan dari keluarga yang dulu membuang saya. Adrian melangkah maju, mencoba menenangkan ibunya. Bu, ini bukan seperti yang ibu pikirkan. Namun, Bu Ratna tidak menggubrisnya. Ia menatap Laras dengan penuh kebencian yang tak terselubung. Kau pikir dengan semua ini, kau bisa setara dengan keluarga kami? Kau mungkin sudah sukses. Tapi itu tidak mengubah kenyataan bahwa kau tetap bukan bagian dari dunia kami. Laras menarik napas panjang. Ia ingin marah, ingin membalas. Tetapi ia tahu itu tidak akan mengubah apapun. Ia menatap Adrian sejenak sebelum akhirnya berkata dengan suara mantap. Saya tidak butuh menjadi bagian dari dunia ibu. Saya sudah memiliki dunia saya sendiri. Tanpa menunggu jawaban, Laras berbalik dan pergi, meninggalkan Adrian yang terpaku dan Bu Ratna yang masih dipenuhi kemarahan. Di luar gedung, Laras menghirup udara dalam-dalam. Ia tahu bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Ia tidak akan lagi membiarkan dirinya terjebak dalam lingkaran ini. Tidak peduli sebesar apapun perasaannya untuk Adrian, ia harus memilih dirinya sendiri kali ini. Ia melangkah pergi, tidak menoleh lagi. Adrian mungkin masih mencintainya, tetapi cinta saja tidak cukup jika dunia mereka terus menolak untuk menyatu. Hari-hari berlalu setelah kejadian itu, tetapi Laras tidak lagi merasa terbebani oleh masa lalu. Ia semakin sibuk dengan butik dan proyek barunya. Tawaran kerjasama dari berbagai pihak terus berdatangan, membuktikan bahwa kesuksesannya tidak bergantung pada siapapun selain dirinya sendiri. Di sisi lain, Adrian berusaha menghubunginya, mengirim pesan, bahkan datang langsung ke butik, tetapi Laras menolak bertemu. Ia tahu, jika ia membiarkan dirinya kembali ke dalam hidup Adrian, itu hanya akan membuka pintu bagi luka yang sama. Hingga suatu sore, Laras baru saja menyelesaikan rapat dengan timnya ketika seorang pegawai mendekatinya dengan raut wajah ragu. Ada tamu yang ingin bertemu dengan Mbak Laras, katanya pelan. Laras mengangkat alis. Siapa? Pegawai itu tampak tidak nyaman. Bu Ratna. Dada Laras terasa sesak sesaat. Ia tidak pernah menyangka bahwa wanita itu akan datang menemuinya, apalagi setelah kejadian terakhir mereka. Ia berpikir sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Di ruang tamu butik, Bu Ratna duduk dengan sikap anggun seperti biasanya. Wajahnya tetap tenang, tetapi Laras bisa melihat ketegangan di mata wanita itu. Laras duduk di hadapannya. Ada yang bisa saya bantu, Bu?
Bu Ratna menatapnya lama sebelum akhirnya berbicara. Aku ingin kau berhenti mengganggu Adrian. Laras tertawa kecil, tidak percaya dengan yang baru saja ia dengar. Mengganggu? Saya bahkan sudah menolak semua tawaran kerjasama dari perusahaan ibu. Saya menghindari Adrian. Kalau ada yang masih berusaha mendekati, itu bukan saya. Bu Ratna tidak terpengaruh oleh jawaban itu. Adrian tidak pernah berubah. Dia masih keras kepala dan masih terus menginginkanmu. Aku tidak ingin dia menghancurkan dirinya sendiri hanya karena perempuan yang tidak tahu tempat. Laras mengepalkan tangannya di bawah meja, berusaha menahan diri. Saya tidak meminta Adrian untuk datang ke hidup saya lagi. Saya tidak memohon restu ibu. Saya sudah berjalan sendiri selama ini, dan saya akan tetap melakukannya. Bu Ratna menatapnya dengan dingin. Mungkin kau sudah sukses, tapi jangan pernah berpikir bahwa itu cukup untuk membuatmu pantas berada di sisi Adrian. Kau tetap bukan siapa-siapa. Laras tersenyum tipis. Dan justru karena saya bukan siapa-siapa, saya tidak akan pernah memaksakan diri untuk menjadi bagian dari dunia ibu. Bu Ratna tampak sedikit terkejut dengan jawaban itu. Laras bisa melihat sesuatu dalam tatapan wanita itu. Mungkin sedikit pengakuan, mungkin sedikit kekalahan. Aku harap kau mengerti bahwa aku melakukan ini demi Adrian, ucap Bu Ratna akhirnya. Laras mengangguk. Dan saya melakukan ini demi diri saya sendiri. Bu Ratna bangkit dari kursinya tanpa berkata apa-apa lagi. Ia melangkah keluar butik dengan anggun, tetapi Laras tahu bahwa wanita itu tidak akan pernah melihatnya sebagai seseorang yang pantas untuk Adrian. Namun, itu tidak lagi penting. Laras menutup matanya sejenak, menghirup napas dalam-dalam. Ia telah berjuang terlalu lama untuk membuktikan bahwa dirinya berharga. Kini, ia tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun lagi. Ia sudah cukup. Waktu berlalu, dan nama Laras semakin bersinar di dunia fashion. Butiknya berkembang pesat, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga merambah pasar internasional. Koleksi-koleksinya mulai dipakai oleh para selebritas dan sosialita, membuatnya diundang ke berbagai acara eksklusif. Berbagai majalah fashion ternama mulai meliput perjalanannya, dan Laras kini menjadi salah satu desainer paling berpengaruh di industri ini. Suatu hari, Laras mendapat undangan untuk menghadiri acara gala fashion terbesar di Jakarta. Acara ini dihadiri oleh para pebisnis, selebriti, serta tokoh penting dari berbagai bidang. Ini adalah kesempatan emas untuk semakin mengukuhkan namanya di industri yang lebih luas. Laras menyiapkan koleksi terbaiknya untuk ditampilkan dalam peragaan busana di acara tersebut. Malam itu, ia tampil anggun dengan gaun rancangannya sendiri, menjadi pusat perhatian dengan aura percaya diri yang memancarkan kesuksesan. Saat ia berjalan melewati kerumunan tamu undangan, ia tidak menyangka akan bertemu dengan seseorang yang dulu pernah meremahkannya. Bu Ratna duduk di salah satu meja VIP, mengenakan gaun elegan, tetapi raut wajahnya tampak tegang saat melihat Laras melangkah mendekat. Di sampingnya, Adrian juga hadir. Tetapi kali ini ia hanya diam, memperhatikan dengan sorot mata yang sulit diartikan. Laras, suara Bu Ratna terdengar lebih lembut dari sebelumnya, tetapi masih menyimpan gengsi. Laras tersenyum sopan. Selamat malam, Bu. Bu Ratna memandang sekeliling ruangan, melihat bagaimana orang-orang tampak mengagumi Laras, bagaimana namanya disebut-sebut dalam berbagai percakapan. Ia tidak bisa mengelak lagi. Laras telah menjadi seseorang yang bahkan lebih berpengaruh daripada yang pernah ia bayangkan. Aku tidak menyangka kau bisa sampai di titik ini, ucap Bu Ratna akhirnya. Laras tersenyum. Kali ini lebih tulus. Saya tidak perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun, Bu. Saya hanya melakukan apa yang saya cintai. Bu Ratna menghela napas pelan. Ia melihat ke arah Adrian, seolah mencari jawaban, tetapi Adrian tetap diam, hanya menatap Laras dengan ekspresi yang sulit dibaca.
Laras melanjutkan, "Dulu saya mungkin merasa tidak cukup baik untuk dunia ibu. Tapi sekarang, saya sadar bahwa dunia saya jauh lebih besar dari sekadar mendapatkan pengakuan dari seseorang." Bu Ratna tidak langsung menjawab. Wajahnya masih menyiratkan sedikit kebanggaan, tetapi juga penyesalan. Saat acara dimulai dan peragaan busana Laras menjadi sorotan utama, Bu Ratna hanya bisa duduk diam, menyaksikan bagaimana seseorang yang dulu ia anggap tidak pantas kini berdiri di puncak kesuksesannya. Sementara itu, Adrian masih menatap Laras, tetapi kali ini dengan senyuman kecil yang penuh arti. Ia tahu, tidak ada lagi yang bisa menghentikan Laras untuk terus bersinar. Dan mungkin, di lubuk hatinya, ia sadar bahwa ia telah kehilangan seseorang yang begitu berharga. Laras melangkah maju, meninggalkan masa lalunya di belakang. Tidak ada lagi yang perlu ia buktikan. Ia telah menang, bukan karena membalas dendam, tetapi karena ia telah menemukan dirinya sendiri. Setelah malam itu, nama Laras semakin dikenal luas. Tawaran kerja sama datang dari berbagai merek internasional, dan ia mulai merencanakan ekspansi butiknya ke luar negeri. Kesuksesan ini bukan hanya hasil dari kerja kerasnya, tetapi juga bukti bahwa dirinya mampu berdiri di puncak tanpa bergantung pada siapapun. Di tengah kesibukannya, Laras menerima undangan dari salah satu rumah mode ternama di Paris. Mereka tertarik untuk berkolaborasi dengannya, sebuah kesempatan langka yang hanya diberikan kepada desainer yang benar-benar memiliki pengaruh besar. Ia tidak berpikir dua kali untuk menerimanya, meskipun itu berarti ia harus meninggalkan tanah air untuk sementara waktu. Sebelum keberangkatannya, ia menghadiri satu acara eksklusif sebagai tamu kehormatan. Di sanalah, sekali lagi, ia bertemu dengan Bu Ratna. Kali ini, wanita itu tidak lagi menyapanya dengan tatapan meremehkan, tetapi dengan raut wajah yang lebih lembut, meski masih menyimpan sisa-sisa gengsi yang tidak bisa hilang begitu saja. "Kudengar kau akan pindah ke Paris," ucap Bu Ratna saat mereka berdiri di dekat meja prasmanan. Laras mengangguk dengan senyum tenang. "Ya, hanya sementara. Ada proyek besar yang harus saya tangani." Bu Ratna mengamati Laras sejenak sebelum menghela napas. "Aku tidak pernah menyangka bahwa kau akan sampai sejauh ini. Aku juga tidak pernah berpikir bahwa aku akan mengatakan ini, tapi aku salah menilaimu." Laras menatap wanita itu tanpa berkata apa-apa. "Kau memang bukan dari keluarga terpandang. Kau bukan seseorang yang kuinginkan untuk Adrian. Tapi sekarang aku sadar bahwa itu bukan karena kau tidak cukup baik. Aku hanya tidak ingin kehilangan kendali atas pilihan anakku," lanjutnya. Laras tersenyum tipis. "Saya tidak pernah ingin membuktikan apapun, Bu. Saya hanya ingin hidup dengan cara saya sendiri." Bu Ratna mengangguk pelan, lalu melirik ke arah Adrian yang berdiri di sudut ruangan, menatap mereka dari kejauhan. "Dia masih mencintaimu," ucapnya pelan. Laras mengalihkan pandangannya ke arah Adrian. Ada sesuatu dalam tatapan pria itu yang seakan ingin mengatakan banyak hal, tetapi Laras tahu, jalan mereka sudah berbeda. "Saya juga pernah sangat mencintainya," jawab Laras dengan suara tenang. "Tapi ada hal-hal yang memang harus dilepaskan agar kita bisa bertumbuh." Bu Ratna tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya menatap Laras dengan pandangan yang sulit diartikan, seolah mengakui bahwa ia telah kehilangan lebih dari yang ia sadari. Ketika Laras meninggalkan ruangan malam itu, ia merasa lebih ringan dari sebelumnya. Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi penyesalan. Ia telah membuktikan dirinya, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk dirinya sendiri. Beberapa minggu kemudian, ia berangkat ke Paris, meninggalkan semua yang pernah menyakitinya, tetapi membawa serta semua pelajaran berharga yang telah membentuknya. Kini, ia bukan lagi wanita yang harus berjuang membuktikan dirinya kepada siapapun. Ia telah menang, karena ia telah memilih dirinya sendiri. Di Paris, Laras memulai hidup baru dengan penuh semangat.
Kota yang selama ini hanya ia impikan kini menjadi bagian dari kesehariannya. Kesibukannya bertambah dengan berbagai proyek besar, pertemuan dengan tokoh-tokoh penting, dan perancangan koleksi baru yang semakin memperkuat namanya di dunia fashion. Hidupnya kini dipenuhi dengan jadwal yang padat. Pagi dimulai dengan pertemuan bersama tim kreatifnya, siang dihabiskan di studio, dan malam menghadiri acara sosial yang memperluas jaringan bisnisnya. Ia menikmati setiap detiknya, seolah dunia akhirnya berpihak kepadanya setelah perjalanan panjang yang penuh perjuangan. Suatu hari, ia menerima undangan eksklusif untuk menghadiri perhelatan mode terbesar di Eropa. Di sana, ia akan bertemu dengan para desainer ternama yang selama ini hanya ia kagumi dari kejauhan. Tidak hanya itu, ia juga akan memperkenalkan koleksi terbarunya, sesuatu yang akan menjadi puncak dari seluruh kerja kerasnya. Saat acara berlangsung, Laras melangkah di antara tamu-tamu penting dengan anggun. Para fotografer berebut mengambil gambarnya, jurnalis berusaha mendapatkan wawancara, dan para investor mulai tertarik untuk bekerja sama dengannya. Di tengah gemerlapnya acara, ia dikejutkan oleh sosok yang tidak pernah ia sangka akan melihatnya di sana. Adrian berdiri di sudut ruangan, mengenakan setelan formal yang membuatnya terlihat begitu berbeda dari terakhir kali mereka bertemu. Mata mereka bertemu sejenak, tetapi Laras segera mengalihkan pandangannya dan kembali berbaur dengan tamu-tamu lain. Adrian tidak tinggal diam. Ia melangkah mendekat, memanggil nama Laras dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Laras berhenti, tetapi tidak langsung menoleh. "Aku tidak tahu kau akan ada di sini," ucap Adrian dengan nada penuh kerinduan. Laras berbalik perlahan, menatapnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Kau juga tidak tahu bahwa aku bisa sampai di sini." Adrian menghela napas, menyadari betapa besar perubahan yang terjadi pada wanita di hadapannya. Laras bukan lagi gadis sederhana yang dulu ia kenal. Ia telah menjadi sosok yang kuat, mandiri, dan tidak lagi menoleh ke masa lalu. "Aku ingin bicara," kata Adrian, suaranya sedikit bergetar. Laras tersenyum tipis, tetapi matanya tetap tajam. "Kita sudah bicara cukup lama, Adrian. Sekarang, aku hanya ingin menikmati hasil kerja kerasku." Adrian menatapnya dengan ekspresi penuh penyesalan, tetapi Laras tidak lagi terpengaruh. Ia telah berdiri di tempat yang selama ini ia perjuangkan, dan ia tidak akan membiarkan siapapun menghalangi jalannya. Saat ia melangkah pergi, meninggalkan Adrian di antara keramaian, Laras merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Ia tidak lagi harus membuktikan apapun kepada siapapun. Ia telah menang, bukan karena ia membalas dendam, tetapi karena ia telah menemukan dirinya sendiri. Setelah pertemuannya dengan Adrian di Paris, Laras semakin yakin bahwa ia telah menutup babak lama dalam hidupnya. Ia tidak lagi memikirkan bagaimana perasaan Adrian atau bagaimana Bu Ratna menilainya. Fokusnya hanya satu, membangun masa depan yang lebih baik, dengan atau tanpa cinta dari masa lalu. Ketika proyeknya di Paris selesai, Laras memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Ia tidak ingin selamanya berada di negeri orang. Meski karirnya semakin menanjak di dunia fashion internasional, ia merasa bahwa akar dan jati dirinya tetap ada di tanah kelahirannya. Begitu tiba di Jakarta, ia disambut dengan antusias oleh timnya. Butiknya berkembang pesat selama ia pergi, dan beberapa rekan bisnis telah menantikan kepulangannya untuk membahas kerja sama baru. Namun, ada satu orang yang paling berperan dalam menjaga bisnisnya tetap stabil selama ia berada di luar negeri, Rama. Rama adalah salah satu rekan bisnis yang sejak awal percaya pada potensinya. Berbeda dengan Adrian yang berasal dari keluarga kaya dan memiliki segalanya sejak lahir, Rama adalah pria pekerja keras yang merintis bisnisnya dari nol. Ia memiliki perusahaan tekstil yang memasok bahan untuk butik Laras, dan kerja sama mereka sudah berlangsung selama beberapa tahun. Laras selalu mengagumi cara kerja Rama. Ia adalah orang yang tegas tetapi rendah hati,
seseorang yang selalu berpikir jauh ke depan tanpa terburu-buru mengambil keputusan. Saat Laras masih berjuang membangun bisnisnya, Rama adalah salah satu orang yang pertama kali mempercayainya, bahkan ketika banyak pihak meragukannya. Kepulangannya ke Indonesia membawa kedekatan baru di antara mereka. Laras kini lebih sering berdiskusi dengan Rama, bukan hanya soal bisnis, tetapi juga hal-hal sederhana dalam hidup. Berbeda dengan Adrian yang selalu terjebak dalam gengsi dan status, Rama adalah seseorang yang membuatnya merasa nyaman tanpa tekanan. Suatu hari, setelah pertemuan bisnis mereka di sebuah restoran, Rama mengajak Laras untuk berjalan-jalan di taman dekat kantor. Di sana, mereka berbicara tentang banyak hal, tentang mimpi, perjalanan hidup, dan masa depan. "Kau sudah jauh lebih besar dari yang pernah kau bayangkan, Laras," ujar Rama sambil menatapnya dengan senyum hangat. Laras tersenyum, menatap langit yang mulai berwarna jingga. "Aku hanya melakukan apa yang aku suka. Aku tidak pernah berpikir sejauh ini, tapi aku bersyukur." Rama menatapnya dalam. "Dan kau pantas mendapatkan semua ini." Laras terdiam. Ada sesuatu dalam cara Rama berbicara yang membuatnya merasa dihargai bukan karena status atau pencapaiannya, tetapi karena dirinya sendiri. Seiring berjalannya waktu, kedekatan mereka semakin nyata. Rama tidak pernah tergesa-gesa, tidak pernah memaksa. Ia hanya selalu ada, mendukung tanpa syarat, memberikan rasa aman yang selama ini Laras pikir tidak akan pernah ia temukan lagi. Saat suatu malam Rama dengan hati-hati menggenggam tangannya dan bertanya apakah Laras bersedia memberi mereka kesempatan, Laras tidak ragu untuk menjawab. "Ya," ucapnya dengan mantap. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi perasaan harus membuktikan sesuatu kepada siapapun. Bersama Rama, ia tidak perlu menjadi siapa-siapa selain dirinya sendiri. Ia telah menemukan seseorang yang tepat, bukan karena status, bukan karena dendam, tetapi karena cinta yang tumbuh dengan cara yang paling sederhana dan tulus. Hubungan Laras dan Rama semakin erat seiring berjalannya waktu. Mereka tidak pernah terburu-buru, tidak pernah merasa harus membuktikan sesuatu kepada siapapun. Setiap momen yang mereka jalani terasa ringan dan alami, tanpa ada tekanan seperti yang dulu Laras rasakan saat bersama Adrian. Rama selalu hadir dalam keseharian Laras, bukan dengan janji-janji manis atau kemewahan, tetapi dengan perhatian yang nyata. Saat Laras sibuk dengan desain koleksi terbaru, Rama selalu memastikan ia makan tepat waktu. Saat Laras merasa lelah setelah menghadiri berbagai pertemuan, Rama akan datang tanpa diminta, membawakannya kopi favorit dan mengajaknya berbincang tentang hal-hal di luar pekerjaan. Suatu hari, Rama mengajak Laras ke tempat yang jarang ia kunjungi, pabrik tekstil miliknya di daerah pinggiran kota. Laras melihat bagaimana Rama memperlakukan karyawannya dengan baik, bagaimana ia mengingat setiap nama dan cerita mereka. Tidak ada jarak antara Rama dan para pekerjanya, sesuatu yang sangat berbeda dengan dunia bisnis yang pernah Laras kenal sebelumnya. "Aku tidak ingin hanya membangun bisnis yang sukses," kata Rama sambil memperhatikan mesin-mesin yang bekerja. "Aku ingin membangun sesuatu yang berarti, sesuatu yang bisa memberi manfaat bagi banyak orang." Laras tersenyum mendengar itu. Ia semakin menyadari bahwa Rama bukan hanya pria pekerja keras, tetapi juga seseorang dengan hati yang besar. Hari-hari berlalu, dan kebersamaan mereka semakin erat. Laras mulai terbiasa dengan kehadiran Rama dalam hidupnya, dengan caranya yang sederhana tetapi selalu tepat sasaran. Mereka tidak perlu banyak kata untuk mengerti satu sama lain. Suatu malam, saat mereka duduk di balkon apartemen Laras, menikmati angin malam dan secangkir teh hangat, Rama menatapnya dengan pandangan yang lebih dalam dari biasanya. "Aku ingin sesuatu yang lebih dari ini, Laras," ucapnya pelan. Laras menoleh, menatap wajah pria itu dengan hati yang mulai berdebar. "Aku ingin kita melangkah lebih jauh. Aku ingin membangun masa depan bersamamu, bukan hanya sebagai rekan bisnis, tetapi sebagai pasangan yang saling mendukung dalam segala hal."
lanjutnya. Laras terdiam. Bukan karena ia ragu, tetapi karena ia tahu, kali ini ia tidak perlu takut lagi. Ia menggenggam tangan Rama, tersenyum lembut. Aku juga ingin itu. Rama menghela napas lega, lalu tertawa kecil. Jadi, ini artinya kau menerimaku? Laras mengangguk. Ya, Rama, aku menerimamu. Malam itu, di bawah cahaya bintang yang bersinar terang, Laras tahu bahwa ia telah menemukan rumahnya. Bukan dalam kemewahan, bukan dalam status sosial, tetapi dalam hati seseorang yang mencintainya dengan cara yang paling tulus dan sederhana. Pernyataan cinta malam itu menjadi awal dari babak baru dalam kehidupan Laras dan Rama. Hubungan mereka semakin erat, bukan hanya sebagai pasangan, tetapi juga sebagai mitra yang saling mendukung dalam pekerjaan dan kehidupan. Tidak ada drama berlebihan, tidak ada pertengkaran yang disebabkan oleh gengsi atau tekanan dari luar. Bersama Rama, semuanya terasa lebih mudah dan ringan. Seiring berjalannya waktu, keluarga Laras pun semakin mengenal dan menyukai Rama. Orang tuanya melihat betapa tulusnya pria itu memperlakukan putri mereka, bukan karena pencapaian atau kesuksesannya, tetapi karena ia benar-benar mencintai Laras sebagai dirinya sendiri. Berbeda dengan hubungan Laras sebelumnya yang penuh penolakan dan perbedaan status, kali ini semuanya berjalan lebih mulus. Setelah beberapa bulan menjalin hubungan yang semakin serius, Rama mengajak Laras menemui keluarganya. Keluarga Rama adalah orang-orang sederhana yang hidup dengan penuh kehangatan. Mereka menyambut Laras dengan tangan terbuka, tanpa ada tatapan meremehkan atau perasaan tidak setuju seperti yang dulu ia alami. Suatu malam, setelah makan malam bersama keluarga Rama, mereka duduk berdua di teras rumah. Udara malam sejuk, dan suasana begitu tenang. Rama menatap Laras dengan senyum khasnya, lalu menggenggam tangannya erat. Aku ingin menua bersamamu, Laras. Aku ingin kita membangun rumah tangga yang penuh dengan kerja keras, tawa, dan ketulusan, ucapnya dengan suara tenang tetapi penuh keyakinan. Laras menatapnya dalam, hatinya bergetar mendengar kalimat itu. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam hatinya kali ini. Aku juga ingin itu, Rama, jawabnya dengan senyum yang tak bisa disembunyikan. Beberapa minggu setelah percakapan itu, mereka mulai merencanakan pernikahan. Tidak ada pesta mewah yang dipenuhi tamu dari kalangan elit, tidak ada dekorasi berlebihan atau gaun dengan harga fantastis. Pernikahan mereka sederhana tetapi penuh makna, dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekat yang benar-benar tulus memberikan doa dan restu. Saat Laras berjalan menuju pelaminan dengan balutan kebaya putih, ia melihat ke sekeliling dan menyadari betapa banyak hal yang telah ia lalui. Dari gadis sederhana yang pernah diremehkan, dari seseorang yang pernah berusaha membuktikan diri kepada orang yang tidak pernah menganggapnya cukup baik, kini ia berdiri dengan penuh kebanggaan, bukan karena kesuksesannya, tetapi karena ia akhirnya menemukan seseorang yang menerima dan mencintainya tanpa syarat. Di pelaminan, Rama menggenggam tangannya erat. Kita akan menjalani semuanya bersama, apapun yang terjadi, bisiknya. Laras tersenyum, hatinya dipenuhi rasa syukur. Selamanya. Di antara kebahagiaan yang memenuhi ruangan, di antara tawa dan doa yang mengalir dari orang-orang tersayang, Laras menyadari bahwa ia telah memenangkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar membuktikan dirinya kepada orang lain. Ia telah menemukan kebahagiaan sejati, bukan dalam pengakuan, tetapi dalam cinta yang tulus dan sederhana. Pernikahan Laras dan Rama berlangsung dengan penuh kebahagiaan. Undangan telah disebar, dan di antara nama-nama yang tercantum, ada satu yang cukup mengejutkan, Adrian dan keluarganya, termasuk Bu Ratna. Laras tidak mengundang mereka karena dendam atau ingin pamer. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa ia sudah benar-benar melangkah maju. Ia ingin membuktikan, bukan dengan kata-kata atau pembuktian penuh emosi, tetapi dengan kebahagiaan yang nyata. Saat hari pernikahan tiba, suasana di gedung pernikahan terasa hangat dan penuh keakraban.
Dekorasi sederhana namun elegan, dipenuhi bunga putih dan lampu-lampu kecil yang memberikan kesan intim dan damai. Laras tampak anggun dengan kebaya putihnya, sementara Rama berdiri di sampingnya dengan senyum tenang yang selalu ia sukai. Tepat sebelum acara dimulai, seorang tamu datang yang langsung menarik perhatian Laras. Adrian melangkah masuk bersama kedua orang tuanya, termasuk Bu Ratna yang masih mempertahankan ekspresinya yang sulit ditebak. Semua mata sempat tertuju pada mereka, tetapi Laras tetap tenang. Ia tersenyum dan menyambut mereka dengan sopan. "Terima kasih sudah datang," ucap Laras dengan nada tulus. Adrian menatapnya lama, seolah masih sulit percaya bahwa gadis yang dulu dianggap tidak cukup baik untuknya kini berdiri di hadapannya dengan penuh kebahagiaan. Ia mengangguk pelan, mencoba menyembunyikan perasaan yang campur aduk dalam hatinya. Bu Ratna, yang dulu dengan tegas menolak Laras, kini hanya bisa diam. Matanya menelusuri seluruh ruangan, melihat betapa banyak orang yang benar-benar menyayangi Laras, melihat bagaimana kebahagiaan memancar dari wajah wanita yang dulu ia remehkan. Saat prosesi akad nikah berlangsung, semua tamu menyaksikan dengan penuh haru. Rama dengan lantang mengucapkan ijab kabul, menerima Laras sebagai istrinya dengan penuh keyakinan. Tepuk tangan menggema di ruangan, doa-doa mengalir deras dari keluarga dan sahabat yang benar-benar tulus menginginkan kebahagiaan mereka. Dari kejauhan, Adrian hanya bisa menatap. Ada sesuatu dalam dirinya yang terasa kosong, sebuah perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Sementara itu, Bu Ratna hanya bisa duduk diam, menyadari bahwa selama ini ia telah menilai Laras dengan cara yang salah. Setelah akad, Laras dan Rama berjalan menghampiri tamu-tamu mereka. Saat akhirnya berhadapan dengan Adrian dan keluarganya, Laras tersenyum hangat. "Aku harap kalian menikmati acaranya," katanya dengan tulus. Adrian menatapnya dalam, lalu tersenyum tipis. "Selamat, Laras. Aku benar-benar berharap kau bahagia." Laras mengangguk. "Terima kasih, Adrian." Saat mereka pergi, Bu Ratna menoleh sekali lagi, melihat Laras yang kini telah benar-benar berdiri di atas kakinya sendiri. Tidak ada lagi tatapan meremehkan di matanya, hanya keheningan penuh penyesalan. Tapi bagi Laras, itu semua sudah berlalu. Ia tidak butuh pengakuan lagi, karena kebahagiaannya sudah ia genggam sepenuhnya. Ia tidak menikah untuk membuktikan sesuatu kepada siapapun. Ia menikah karena ia telah menemukan cinta yang sesungguhnya. Di sampingnya, Rama menggenggam tangannya erat. "Siap menjalani hidup baru bersamaku?" tanyanya pelan. Laras tersenyum, menatap pria yang kini menjadi suaminya dengan penuh keyakinan. "Selalu." Dan dengan itu, Laras melangkah menuju masa depan yang baru, tanpa penyesalan, tanpa beban masa lalu, hanya dengan cinta yang tulus dan kehidupan yang penuh kebahagiaan. Setelah pernikahan selesai, Adrian dan Bu Ratna kembali ke rumah dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Sepanjang perjalanan, tidak ada percakapan di antara mereka. Bu Ratna duduk diam di kursi mobil, menatap kosong keluar jendela. Sementara itu, Adrian menggenggam kemudi dengan kuat, berusaha menahan emosi yang berkecamuk di dadanya. Setibanya di rumah, Adrian langsung melepas jasnya dan duduk di ruang tamu dengan wajah penuh tekanan. Ia tidak bisa menghilangkan bayangan Laras yang tadi berdiri di pelaminan dengan senyum bahagia. Laras yang dulu ia tinggalkan, Laras yang dulu dianggap tidak cukup baik untuknya, kini telah menemukan kebahagiaan yang seharusnya bisa ia rasakan. "Apa ibu puas sekarang?" Suara Adrian akhirnya pecah, penuh dengan kemarahan yang tertahan selama ini. Bu Ratna menoleh dengan kaget. "Apa maksudmu? Apa ibu puas? Apa ibu bahagia melihat Laras menikah dengan orang lain? Orang yang bisa menerima dan mencintainya tanpa peduli statusnya?" Adrian menatap ibunya tajam. Bu Ratna terdiam. "Ibu dulu yang menolak Laras, bilang dia tidak selevel dengan kita. Tapi lihat dia sekarang. Dia jauh lebih sukses dari yang ibu kira."
Dan yang lebih penting, dia bahagia. Sesuatu yang aku tidak pernah punya setelah aku meninggalkannya. Suara Adrian semakin meninggi, emosinya tak bisa dibendung lagi. Bu Ratna menundukkan kepala. Hatinya terasa begitu berat. Ia tidak bisa membantah kata-kata Adrian karena semuanya benar. Ia dulu melihat Laras sebagai gadis sederhana yang tidak pantas masuk ke dalam keluarga mereka. Ia mengira Adrian akan mendapatkan yang lebih baik, seseorang dari keluarga terpandang yang bisa mengangkat nama mereka. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Laras telah berkembang, berdiri di atas kakinya sendiri, dan menemukan kebahagiaannya. Sementara Adrian hanya bisa melihatnya dari kejauhan, tanpa bisa mengubah apapun. Aku mencintainya, Bu. Suara Adrian melemah, kini lebih terdengar seperti seseorang yang hancur. Tapi aku bodoh. Aku terlalu pengecut untuk melawan kemauan ibu. Aku terlalu takut kehilangan kenyamanan yang ibu janjikan, sampai akhirnya aku kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Bu Ratna mengangkat wajahnya, menatap putranya dengan mata berkaca-kaca. Nak, ibu tidak pernah ingin melihatmu sengsara. Tapi ibu membuatku kehilangan dia, potong Adrian cepat. Ibu membuatku meninggalkan orang yang benar-benar mencintaiku, hanya karena alasan yang sekarang bahkan tidak masuk akal lagi. Hening. Bu Ratna meremas tangannya sendiri, menyadari betapa besar kesalahannya. Ia pikir dengan menjauhkan Adrian dari Laras, putranya akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Adrian kehilangan kebahagiaannya, dan ia sendiri harus menyaksikan Laras menjadi seseorang yang jauh lebih baik tanpa kehadiran mereka. Maafkan ibu. Suara Bu Ratna lirih, hampir seperti bisikan. Adrian menggeleng pelan. Permintaan maaf tidak akan mengubah apapun, Bu. Laras sudah pergi, dan dia sudah bahagia dengan orang lain. Aku hanya bisa menyesal, karena aku membiarkan semua ini terjadi. Malam itu, di rumah yang megah dan penuh kemewahan, ada dua hati yang diliputi penyesalan mendalam. Adrian, yang kehilangan wanita yang benar-benar ia cintai, dan Bu Ratna, yang akhirnya menyadari bahwa harga dari kesombongan dan gengsi adalah kebahagiaan putranya sendiri. Hari-hari setelah pernikahan Laras menjadi waktu yang berat bagi Adrian dan Bu Ratna. Penyesalan terus menghantui mereka, terutama bagi Adrian yang semakin menyadari bahwa kebahagiaan yang seharusnya menjadi miliknya kini telah menjadi milik orang lain. Adrian mulai menjauh dari lingkungan sosialnya, lebih banyak menghabiskan waktu di rumah atau di kantor. Pekerjaannya masih berjalan seperti biasa, tetapi tidak ada lagi semangat dalam dirinya. Setiap kali ia melihat pasangan yang bahagia, ia teringat Laras dan bagaimana ia pernah punya kesempatan untuk hidup bersamanya. Bu Ratna pun tak jauh berbeda. Ia yang dulu begitu percaya diri dengan pilihannya, kini merasa hampa. Semua yang ia banggakan, status sosial, harta, dan nama baik keluarga, kini terasa tidak ada artinya. Apa gunanya semua itu jika putranya sendiri hidup dalam kesedihan? Suatu sore, Adrian duduk di taman belakang rumahnya, memandangi langit yang mulai berubah warna. Hatinya terasa begitu kosong. Tiba-tiba, Bu Ratna datang dan duduk di sampingnya. Adrian, ibu ingin bicara. Adrian tidak menoleh, hanya menatap lurus ke depan. Apa yang ingin ibu katakan? Bahwa ibu menyesal. Bu Ratna menghela napas panjang. Iya, ibu menyesal. Ibu menyesal telah memaksakan kehendak ibu tanpa memikirkan perasaanmu. Adrian tersenyum miris. Penyesalan itu datang terlambat, Bu. Laras sudah bahagia dengan orang lain. Bu Ratna terdiam, lalu berkata dengan suara yang lebih lirih. Ibu sadar, Nak, ibu sudah menghancurkan kebahagiaanmu. Adrian menunduk, meremas tangannya sendiri. Ibu tahu apa yang paling menyakitkan? Aku bukan hanya kehilangan Laras.
Aku kehilangan kesempatan untuk mencintai seseorang dengan tulus. Aku kehilangan waktu untuk berjuang demi kebahagiaanku sendiri. Dan yang lebih menyakitkan lagi, aku sadar kalau aku tidak akan pernah bisa menggantikan dia dengan siapapun. Air mata menggenang di mata Bu Ratna. Selama ini ia berpikir bahwa status dan kehormatan keluarga adalah segalanya. Namun, kini ia baru mengerti bahwa kebahagiaan putranya jauh lebih penting daripada itu semua. Ibu tidak bisa mengembalikan waktu, Adrian, tapi ibu berharap kamu masih bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri. Adrian menggeleng pelan. Aku tidak tahu, Bu. Mungkin aku akan menjalani hidupku seperti ini, tanpa Laras. Aku hanya bisa berharap, suatu hari nanti, aku bisa belajar menerima semuanya. Beberapa tahun berlalu. Laras dan Rama menjalani kehidupan pernikahan mereka dengan penuh cinta dan kerja keras. Mereka membangun keluarga kecil yang harmonis, saling mendukung dalam suka dan duka. Karir Laras semakin berkembang, tetapi ia tidak pernah melupakan dari mana ia berasal. Ia tetap rendah hati dan selalu mengingat bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang membuktikan sesuatu kepada orang lain, tetapi tentang menemukan seseorang yang menerima kita apa adanya. Sementara itu, Adrian masih hidup dengan penyesalannya. Ia mencoba mencari kebahagiaan baru, tetapi tidak ada yang benar-benar bisa menggantikan Laras di hatinya. Ia tetap bekerja, tetap menjalani hidupnya, tetapi ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia dapatkan kembali. Bu Ratna pun semakin menua dengan rasa bersalah yang terus menghantui. Ia sering termenung, mengingat bagaimana ia pernah menghancurkan kebahagiaan putranya sendiri demi gengsi dan status sosial. Namun, semua sudah terlambat. Di suatu malam yang sepi, Adrian berdiri di balkon rumahnya, menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia menghembuskan napas panjang, menerima kenyataan bahwa beberapa kesalahan memang tidak bisa diperbaiki. Di sisi lain kota, Laras duduk di teras rumahnya, memandangi bintang yang sama. Ia tersenyum, bersyukur atas kehidupannya yang kini penuh dengan cinta dan ketenangan. Ia telah menang, bukan karena membuktikan sesuatu kepada orang lain, tetapi karena ia telah menemukan kebahagiaan sejati. Dan begitulah kehidupan berjalan. Beberapa orang mendapatkan akhir yang bahagia, sementara yang lain harus hidup dengan penyesalan mereka. Tahun-tahun berlalu dengan begitu cepat. Laras dan Rama menjalani kehidupan pernikahan mereka dengan penuh cinta dan kebersamaan. Mereka kini dikaruniai seorang putri kecil yang ceria dan menjadi sumber kebahagiaan dalam keluarga mereka. Rumah yang mereka bangun dipenuhi dengan tawa dan kasih sayang, jauh dari intrik dan gengsi yang pernah membelenggu masa lalu Laras. Setiap pagi, Laras bangun dengan perasaan syukur. Ia memiliki suami yang mencintainya dengan tulus, keluarga yang mendukungnya, dan karir yang terus berkembang. Meskipun kehidupannya kini jauh lebih mapan, ia tidak pernah melupakan kesederhanaan yang selalu menjadi bagian dari dirinya. Ia tetap rendah hati, tetap menghargai setiap langkah kecil yang telah ia tempuh untuk sampai di titik ini. Suatu hari, Laras duduk di teras rumahnya, memandangi Rama yang sedang bermain dengan putri mereka di halaman. Senyum hangat terukir di wajahnya. Tidak ada lagi perasaan ingin membuktikan apapun kepada siapapun. Ia telah menemukan arti kebahagiaan yang sesungguhnya, bukan dari pengakuan orang lain, tetapi dari cinta yang ia terima dan berikan setiap hari. Sementara itu, jauh di sisi lain kota, Adrian masih hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia mencoba melanjutkan hidup, tetapi ada kehampaan yang tidak bisa ia isi. Ia hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, menyadari bahwa keputusan yang dulu ia buat telah menjauhkan dirinya dari kebahagiaan yang seharusnya bisa ia miliki. Namun bagi Laras, semua itu telah berlalu. Ia telah menemukan rumahnya sendiri, tempat di mana ia benar-benar diterima dan dicintai. Dan dalam hatinya, tidak ada lagi penyesalan, hanya kebahagiaan yang ia genggam dengan erat,
bersama orang-orang yang benar-benar berharga dalam hidupnya. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Laras menatap langit senja yang indah. Ia tahu bahwa hidupnya kini sempurna dalam cara yang paling sederhana, dengan cinta, keluarga, dan ketenangan yang selalu ia impikan. Dan begitulah, kisahnya berakhir dengan kebahagiaan yang sejati. Dari kisah Laras, kita belajar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang membuktikan sesuatu kepada orang lain, melainkan tentang menemukan kedamaian dan cinta di tempat yang tepat. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, tetapi setiap pilihan yang kita buat akan membawa kita menuju jalan yang sebenarnya. Jangan biarkan gengsi, status, atau pendapat orang lain menentukan kebahagiaanmu. Percayalah bahwa seseorang yang benar-benar mencintaimu tidak akan pernah mempermasalahkan dari mana kamu berasal, tetapi akan selalu melihat siapa dirimu sebenarnya. Untuk siapapun yang pernah merasa diremehkan atau dianggap tidak cukup baik, jangan biarkan itu menjadi batasan. Jadikan itu sebagai motivasi untuk berkembang, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk membuktikan kepada diri sendiri bahwa kamu layak mendapatkan yang terbaik. Terima kasih telah mengikuti kisah ini. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa cinta sejati tidak diukur dari status, tetapi dari ketulusan hati. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam hangat dan tetaplah berjuang untuk kebahagiaanmu.